Buat Anda yang mendengarkan audio ini, buat Anda yang dipertemukan dengan video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir. Saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah hidup Anda seperti berantakan terus? Anda merasa rezekinya susah? Anda merasa hubungan percintaan Anda kacau? Hubungan suami istri Anda juga tidak nyaman? Dan pikiran tidak tenang? Kalau Anda mau menerima, penyebabnya bukan orang lain, tapi ada satu kalimat racun nih yang sering Anda temui dan tanpa sadar Anda masukkan itu ke dalam pikiran Anda. Kalau Anda mau tahu, Anda tonton terus ya video ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya nulis banyak buku di bidang pikiran. Ada buku 10 Keajaiban Pikiran, ada buku Alfa Telepati, ada buku Kitab 11 Kalimat Sugesti, ada buku Kitab Kunci Penarik Rezeki, ada buku juga Instan Hipnosis. Saya juga membuat sebuah metode Alpha Mind Control yang sudah dibuktikan oleh ribuan orang membuat hidupnya penuh keajaiban. Pikiran manusia itu isinya banyak program, jutaan program. Apalagi yang Anda usianya sudah senior gitu ya, masuki 60 tahun, 70 tahun, itu sudah banyak sekali program-program di kepala Anda. Sudah banyak sekali informasi yang masuk ke diri Anda, ke pikiran Anda. Anda bisa bayangkan, pikiran manusia itu seperti spons, seperti sebuah hard disk yang masuk program-programnya dari Anda di kandungan sampai Anda meninggal. Dan ini ketika tidak difilter, tidak dipilih, tidak dipilah, maka masuk semuanya dan jadilah sampah. Pikiran Anda jadi bank sampah. Akhirnya apa? Hidupnya tidak nyaman. Ini alasan kenapa anaknya orang miskin lebih besar potensinya jadi miskin. Anaknya orang kaya lebih besar potensinya jadi kaya. Kenapa? Karena isi kepalanya yang miskin terus. Dan ada satu kalimat yang dari kecil disampaikan oleh guru-guru, kemudian di pengajian, di ceramah. Kayaknya benar. Sepertinya ini suatu yang benar, tapi ternyata luar biasa negatif. Bahkan membuat hidup manusia menjadi gagal, menjadi cemas, dan hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya jadi penuh dengan ketakutan. Anda penasaran sama kalimat itu? Saya bongkar. Kalimat itu adalah, Tuhan sedang menguji saya. Nah, Tuhan sedang memberikan ujian kepada manusia. Kalimat ini kalimat yang di semua agama mungkin ya itu disampaikan di ceramah-ceramah, di pengajian, mungkin di sholat Jumat gitu ya. Itu semuanya disampaikan dan banyak orang menerima itu tanpa berpikir, tanpa memilih, tanpa menggunakan akal sehat dalam menerimanya. Padahal yang ngasih ujian itu hanya dosen di kampus. Saya sering bilang ini kepada teman-teman AMC. Kalau Anda nganggap Allah yang ngasih ujian, Tuhan yang ngasih ujian, itu suatu yang salah. Tapi kalimat ini sudah nancap di sebagian besar orang di Indonesia. Merasa bahwa Tuhan sedang uji saya. Kalimat ini membuat otak jadi males gitu ya, mencari sebuah solusi. Kenapa? Ya sudahlah, Tuhan sedang uji saya, ya sudahlah gitu. Akhirnya apa? Takut untuk belajar, takut untuk mencoba hal yang baru. Kemudian merasa nyaman dalam situasi yang terjadi. Kenapa? Ya lagi diuji, mau gimana? Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang akhirnya apa? Membatasi semuanya.
Ketika pikiran Anda menerima itu, maka itu yang terjadi di kenyataan hidup Anda, dan itulah yang menarik semua kejadian-kejadian yang negatif ke hidup Anda. Sesuatu yang terlihat benar tapi ternyata membuat negatif. Coba Anda renungkan. Makanya hati-hati ketika Anda dengar ceramah gitu ya. Anda ikut acara-acara agama. Inilah pentingnya menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang tahu saya harus ngisi apa di kepala Anda. Saya harus memasukkan apa dalam pikiran saya. Kalau Anda tidak menyadari hal ini, akhirnya apa? Semua sampahnya masuk. Semua doktrin-doktrin yang terlihat benar itu Anda terima. Padahal hidupnya salah. Lalu ketika kondisi tidak nyaman, nyalahkan Tuhannya, nyalahkan Allahnya. Anda kemudian akhirnya apa ya, sudahlah pasrah saja, mau gimana, Tuhan sudah menguji, Tuhan sudah membuat hidupnya tidak nyaman, ya sudahlah. Nah, ini yang harusnya dirubah. Dirubah apa? Anda harus sadar bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Anda mengingat kalimat ini, harusnya Anda selalu happy. Kenapa? Karena memang Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Karena saya Muslim, di Islam diajarkan membaca Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga apa? Ya pasti memberikan kasih sayang, bukan ngasih ujian, bukan ngasih sesuatu yang negatif, bukan. Kadang saya juga agak gemes gitu ya ketika ada teman-teman agama yang nyampaikan di acara-acara besar gitu ya, bahwa Tuhan sedang nguji kamu, mau ngangkat derajat hidup kamu. Itu rasanya saya apa ya gitu, rasanya kayak miris gitu, sedih. Kenapa sedih? Karena itu sedang menyebarkan prasangka negatif kepada jamaah, sedang menyebarkan pikiran yang jelek kepada para jamaah, pikiran yang jelek tentang Tuhannya, tentang Allahnya, dan itu tidak disadari oleh sebagian besar para penceramah. Mungkin Anda bisa bagikan video ini ke mereka, Anda bisa share video ini ke mereka, atau mungkin Anda bisa ajak mereka diskusi dengan saya gitu ya, supaya terbuka bahwa berceramah itu harusnya menyebarkan kebahagiaan. Berceramah itu harusnya menyebarkan kasih sayang dan harusnya menyebarkan kecerdasan. Semua agama pasti nyuruh untuk menjadi manusia cerdas. Di Islam banyak ayat menyuruh umatnya untuk berpikir. Berpikir artinya apa? Menggunakan pikiran dengan benar. Berpikir untuk memilih programan yang mau dimasukkan ke dalam pikirannya. Hati-hati, kalimat ini bisa menghancurkan hidup besarmu. Hati-hati ketika Anda nonton YouTube tentang agama, tentang spiritual, yang masuk kalimat ini bisa merusak hidup Anda, bisa menghancurkan mimpi besar Anda. Mau jadi manusia cerdas? Itulah kenapa AMC sering disebut aku manusia cerdas. Anda tuliskan di kolom komentar, saya sadar. Oke, saya ulangi, saya sadar. Anda share video ini supaya Anda bisa bantu banyak orang lagi supaya ikut sadar seperti Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di
cahaya kehidupan.